Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengawasan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan di dalamnya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu, sebagai umat muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai contoh dari berbagai macam aktivitas kita, dari bentuk-bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut oleh agama ini untuk mengikuti bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, termasuk di dalamnya yaitu kita diperintahkan untuk mencontoh dua ibadah yang besar dan agung, yaitu wudu dan juga as-shalah. Sehingga insya Allah kajian di kesempatan sore hari ini kita akan membahas kaifiyat atau tata cara wudu dan sholat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama, wudu dan sholat merupakan ibadah yang menjadi rutinitas kita, rutinitas dalam keseharian kita, sehingga insya Allah sebagian besar daripada tata cara tersebut mudah-mudahan sudah mencocoki daripada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin sebagian barangkali masih ada yang belum sesuai, belum tepat, sehingga penting bagi kita untuk terus mempelajari hal tersebut terkait dengan fikih-fikih dalam ibadah tersebut. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan mulai dari pembahasan wudu. Ya, wudu secara bahasa merupakan kebaikan, kecantikan, keelokan. Ya, al-husnu atau al-bahjah atau an-nadhafah, kebersihan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat, wudu adalah beribadah kepada Allah dengan mencuci bagian tubuh, kemudian dengan cara yang khusus. Nah, itu secara syariat. Kemudian wudu memiliki banyak keutamaan. Ya, di antara keutamaannya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta
takhruja min tahti adfarihi. Ya, barang siapa yang membaguskan wudu, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Ya, jadi wudu selain memang menjadi bagian syarat ketika kita hendak sholat, juga memiliki banyak keutamaan, Ibu. Di antaranya dapat apa? Menggugurkan dosa-dosa. Makanya ketika kita berwudu disyariatkan untuk memperbagus, ya, jangan asal-asalan. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan wudu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu syatrul iman. Jadi wudu itu adalah sebagian dari keimanan. Ya, itu dari keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan ketiga ketika kita melaksanakan ibadah wudu adalah di antara sebab dari kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hafal, Ibu, ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Ya, jadi ketika kita berwudu, dengan wudu kita akan menjadi apa, Bu? Suci dan bersih. Dan itu adalah sebab kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara keutamaan wudu adalah tadi sudah saya sebutkan sebagian, menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini ada hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada sahabat, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang Allah jadikan dengannya akan menghapuskan segala dosa? Maka para sahabat menjawab, atau sebelumnya Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Jadi ada dua. Rasulullah bertanya kepada sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa dan juga meninggikan derajat? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, benar, betul wahai Rasulullah, mereka mau. Kemudian Rasul menjawab dengan sabdanya, isbagul wudu alal makarih, perbaguslah wudu ketika keadaan sulit. Nah ini, jadi meskipun sulit, Bu, kita usahakan apa? Untuk berwudu. Contohnya apa, Bu? Keadaan sulit itu. Kalau tidak ada air, kita malah suruh bertayamum, Bu. Misalkan dingin sekali. Ya, kalau dingin males ya, Bu, kalau mau wudu kan. Lebih-lebih kalau sudah sepuh. Waduh, kena air dingin itu rasanya aduh. Males seperti itu, Bu, ya. Iya, alhamdulillah, Bu. Kalau di pegunungan mungkin di Wonosobo atau di Dieng, masya Allah ya, dingin sekali. Nah, itu contoh dari sesuatu yang sulit. Jadi ketika kita berusaha memperbagus wudu kita dalam keadaan sulit, seperti keadaan udara yang dingin, air yang dingin, kita akan dapat keutamaan. Yang pertama, Bu, dihapuskan dosa-dosanya. Kedua, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, masya Allah, ini luar biasa, ya. Contoh lain apa, Bu? Misalkan kita sedang sakit nih, Bu. Sakit yang misalkan kena air, sakitnya itu sebenarnya nggak membuat parah. Nah, itu kan keadaan sulit, tapi tetap kita berusaha untuk wudu dengan baik, dengan bagus, ya, sesuai dengan yang diwajibkan dalam wudu, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, ada adabnya. Insya Allah kan mendapatkan dua keutamaan ini, dihapuskan dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Nah, itu diantara keutamaan wudu. Nah, coba, Bu, saya tanya, sebenarnya selama ini kita wudu untuk apa sih, Bu? Nah, kalau kita wudu untuk apa, Bu? Ya, mensucikan. Dan wudu termasuk apa, Bu?
Wajib atau syarat? Syarat, ya. Ya, jadi kalau kita ingin sholat, kalau tidak wudu ya tidak sah sholat kita. Jadi wudu merupakan bagian dari syarat sholat. Karenanya penting sekali kita mempelajari daripada tata cara wudu. Nah, mudah-mudahan bisa selesai sampai sholat. Kalau belum ya nanti kita bahas di lain kesempatan insya Allah. Di sini kita selain membahas wudu nanti ada hal-hal terkait hukum yang berkaitan dengannya insya Allah Ta'ala. Baik, yang pertama kita akan mempelajari daripada furudul wudu. Jadi kewajiban ketika berwudu. Apa saja sih Bu yang harus dilakukan ya, ketika wudu? Kewajibannya yang harus kita lakukan dari membasuh anggota badan itu mana saja? Ya, seperti itu. Yang pertama, ya di sini, ini saya sebutkan furudnya dulu ya Bu. Mencuci wajah. Ya, jadi mencuci wajah. Ini kewajibannya, yang wajib-wajib ketika kita melaksanakan wudu apa saja yang harus dilakukan. Pertama, mencuci wajah, termasuk di dalamnya adalah mengambil air, memasukkan ke dalam mulut dan memasukkan ke dalam hidung, itu ya. Terus kedua, mencuci tangan. Nah, dari ujung tangan sampai dengan mana Bu? Siku, harus, jangan sampai cuma setengah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masfuroksi, mengusap kepala, bukan mencuci ya, tapi hanya mengusap. Jadi bukan kita ambil air kemudian digebyur, bukan. Seperti itu. Ya. Terkait ya mengusap kepala, termasuk bagiannya adalah langsung kepada telinganya. Ya. Jadi di sini untuk tata cara wudu, ketika kita mencuci membasuh kepala itu bukan dengan air dipiuk gitu bukan, tapi kita ambil air terus dibuang. Jadi hanya sebatas sisa air di sini yang menempel. Setelah itu kita usapkan sampai belakang sini Bu, tempat akhir tumbuh rambut. Kemudian kita balikan. Maaf ya Bu, saya keluarkan petinya. Nah, ini diusap sampai sini, balik, kemudian masukkan ke dalam kuping begini. Nah, satu kali. Jadi jari ini masuk ke dalam kuping, jempol kita mengusap gini sekali. Ya. Sebagian ulama ketika membasuh bagian kepala itu berpendapat hanya sebagian. Ya, seperti dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi mungkin mayoritas di Indonesia karena menganut mazhab Syafi'i, kadang wudu ketika membasuh kepala cuma tadi. Seperti itu, sebagian kepala. Ya, tapi kalau menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah seluruhnya, dan itu yang mendekati contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berwudu dari sini ya Bu, dari depan kita usap sampai belakang, kembali lagi, kemudian masukkan di kuping, usap seperti itu. Sekali saja, nggak perlu berapa kali Bu? 3 kali. Nanti penjelasan lebih lanjutnya insya Allah saya bahas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah goslu rijlain, mencuci kaki ma'al ka'bain. Jadi mencuci kedua kaki sampai dengan apa? Mata kaki dan juga tumitnya. Jangan lupa, tumit bagian belakang sini. Nah, karena ada ancaman juga ya ketika kita nggak membasuh tumit, diancam dimasukkan ke dalam neraka. Jadi diusahakan sampai tumit. Ya, kemudian yang kelima, tertib, urut. Jadi jangan sampai habis tangan kemudian wajah, habis wajah kaki, itu namanya nggak urut. Ya, kalau nggak urut nggak sah jadinya, Ibu. Kemudian yang keenam di antara kewajiban wudu adalah al-mualat baina ghuslil a'dha. Jadi tidak ada jeda antara mencuci anggota tubuh sebagian dengan sebagian yang lainnya. Misalkan kita habis mencuci muka, kemudian kok kita pergi keluar nyapu dulu sampai kering, lanjutkan tangan misalkan. Nah ini tidak boleh seperti itu, harus menunggu jangan sampai kering. Nah iya, dipotong-potong, itu tidak boleh ya, seperti itu. Atau tiba-tiba ada tamu baru dapat tangan, udah tamu, waduh, dibukakan, ngobrol dulu
sampai kering baru, oh ya tadi kan saya wudhu, tadi sampai mana ya? Oh sampai tangan, melanjutkan ke anggota lainnya. Ini nggak boleh, harus diulang dari awal. Itu ya, itu di antara 6 kewajiban dari wudhu. Jadi ketika ke-6 ini dilakukan, maka wudhunya insya Allah sudah sah. Nah nanti ada tata cara yang sempurna, nanti saya sampaikan juga. Itu kewajiban. Terus sunah-sunah wudhu apa, Bu? Nah, sunah-sunahnya di sini yang pertama adalah mencuci tangan, telapak tangan, kafain ya, 3 kali. Jadi sebelum wudhu, Bu, kita mencuci. Baru setelah itu memulai ngambil air ya, masukkan ke dalam mulut dan hidung. Itu ya nanti. Itu yang pertama, yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian dimulai dengan berkumur dan istinsyak. Jadi berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Itu sunahnya. Kemudian baru mencuci wajah. Ya, baru mencuci wajah setelah itu. Kemudian tahlil asobi. Jadi gini, apa? Tahlil namanya. Biasa, Bu, kalau wudhu begini enggak? Jadi tangannya di apa? Dibersihkan bagian sela-selanya. Seperti itu, ya. Kemudian mendahulukan bagian yang kanan. Ya, seperti itu. Kemudian berdoa setelah wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu diantara sunah-sunahnya. Ya. Kemudian ketika kita berwudhu, ya, di sini bab lain. Berapa sih air yang harus kita gunakan untuk wudhu? Ya, di sini sering ya kalau di masjid mushola, jangan boros ketika menggunakan air, secukupnya saja. Ya kadar cukup urufnya. Jangan sampai kayak orang mandi gitu ya, Bu. Gunakan 1 gentong misalkan. Ya secukupnya. Kalaupun pakai keran ya sekedarnya, jangan sampai kayak nyuci ya. Gitu. Jadi kadar yang secukupnya. Karena kita tidak boleh apa? Boros ketika menggunakan air. Ya, itu. Kemudian sifat wudhu yang sah. Ya, kita akan bahas pertama sifat wudhu yang sah. Ada 2, nanti ada sifat wudhu yang sempurna, ada sifat wudhu yang sah. Kita bahas dulu sifat wudhu yang sah. Bagaimana sih apabila kita ingin berwudhu kemudian agar sah wudhunya? Yang pertama adalah berniat. Nah, ini penting, Bu, karena wudhu adalah apa, Bu? Ibadah. Ibadah sah enggak, Bu, kalau tanpa niat? Enggak, harus berniat. Niat itu ketika berwudhu cukup dalam hati, ya. Kalau yang sesuai sunnah enggak usah ditalafut, enggak usah nawaitu wudhu. Nah, kalau sebagian dari mazhab Syafi'i itu atau mazhab Syafi'i sebenarnya mensunahkan mentalafut niat, nawaitu wudhu gitu ya, biasanya sebagian. Karena untuk membantu niat dalam hati. Tapi yang rojih enggak perlu, enggak apa-apa. Karena memang Nabi SAW tidak pernah memberikan contoh seperti itu untuk mengucapkan nawaitu. Ya, jadi cukup diniatkan dalam hati kita. Ya. Setelah itu mengambil air, ya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan juga di dalam hidung. Jadi mengambilnya cukup satu ciduk tangan, setengah untuk mulut, setengah untuk hidung. Kemudian di dalam mulut dikumur-kumur. Jangan cuma seperti itu, tapi diputar-putar airnya di dalam mulut. Kemudian disedot. Itu sampai sini, jangan berlebihan. Ya, sampai sini. Kemudian dikeluarkan lagi. Ya. 1 air ngambil, 1 jeruk. Nah, kalau ada air mungkin bisa praktek, tapi nggak apa-apa, Bu, ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, jadi ngambil air 1 jeruk, masukkan mulut setengah, masukkan hidung setengah. Di dalam mulut kita kumur. Kemudian sedot sampai dengan kisaran segini. Nah, kalau kita sedang berpuasa jangan berlebihan, jangan sampai masuk terlalu dalam. Seperti itu kalau berpuasa. Ya, kalau nggak berpuasa maksimalkan. Seperti itu. Setelah itu keluarkan. Ya. Kemudian setelah itu mencuci wajah. Nah, ketika mencuci wajah jangan cuma bagian sini.
Nah, yang lain lupa. Jadi ketika mencuci wajah penting Bu dipahami. Nah, dari mulai sini, rambut sampai dengan sini, bagian bawah. Itu harus kena air semua. Bagian sini, hidung apa? Depan kuping ini sampai sini. Ini bagian wajah, muter. Jadi harus kecuci semua. Jangan ambil air raup pun sini nggak dicuci, nggak sah nanti. Karena harus seluruh bagian wajah sampai sini. Nah, itu ya Bu. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci tangan sampai dengan siku, dari ujung sini sampai dengan siku. Ya. Kemudian mengusap kepala. Tadi sudah dicontohkan cara mengusap kepala seperti itu, Ibu. Ya, kalau di Indonesia memang sebagian mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga kadang cuma sebagian yang dibasuh. Tapi kalau dalam praktek yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat menurut pendapat adalah semuanya bagian kepala, ya, semuanya kayak tadi saya, ya. Kemudian balik lagi cukup sekali. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci kaki dengan mata kakinya. Dan semuanya hanya cukup sekali. Itu sudah sah. Berarti apa aja, Bu? Dari mulai berkumurnya sampai memasukkan hidung sekali. Kemudian mencuci mukanya sekali. Terus tangannya sekali, kanan, kemudian kiri, kemudian kepala sekali, kemudian kaki masing-masing sekali. Itu sudah sah. Ya. Karena wajibnya hanya sekali. Sedangkan tambahannya yang 2 dan ketiga adalah sunnah. Jadi ketika kita berwudu qadha, di rumah hanya 1 gayung. Satu gayung ya mungkin nggak cukup kalau 3 kali ya, Bu. Iya. Itu cukup sekali udah sah. Itu sifat wudu yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah sifat wudu yang sempurna. Bagaimana nih sifat wudu yang sempurna? Pertama adalah berniat. Oh iya, tadi lupa, Bu. Baca apa, Bu? Bismillah. Ya. Terkait membaca bismillah sebelum wudu ada 2 pendapat. Jadi ketika kita membasuh tangan tuh sebelum memulai wudu baca bismillah. Bismillah ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Kemudian kalau lupa nggak baca bismillah, sah nggak, Bu, wudunya? Sah, Ji? Sah. Kan kadang mungkin buru-buru ya wudu, kemudian lupa tidak membaca bismillah, maka sah. Meskipun ada yang berpendapat wajib, tetap sah. Setelah niat, kemudian kita mencuci telapak tangan tadi berapa kali, Bu? 3 kali. Mencuci tangan dulu, dicuci dulu sambil ditahlil. 3 kali. Setelah itu ambil air 1 ciduk. 1 ciduk maksudnya adalah 1 telapak tangan. Dibagi 2, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Jadi keluarkan, gitu ya. Berapa kali? 3 kali. Kemudian yang berikutnya mencuci wajah. Berapa kali, Bu? 3 kali mencuci wajah. Tadi wajah bagiannya mana, Bu? Sini, 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 sini. Ya, semuanya bagian wajah 3 kali. Kemudian setelah itu mencuci tangan. Mencuci tangan sampai siku, tangan kanan dulu. Nah, kanan. Boleh enggak, Bu? Gantian. Kan 3 kali. Kanan, kiri. Atau kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Bagaimana selama ini, Bu, prakteknya? Dari kanan dulu terus kiri kanan. Sebagian 3 kali kanan dulu. Sebagian tangan kanan kiri gitu ya. Ya, keduanya boleh. Tapi sebaiknya mungkin lebih afdolnya kanan dulu, dihabiskan 3 kali baru kiri. Seperti itu. Tapi pun kalau misalkan gantian tidak masalah, ya, Bu, tetap sah. Yang penting kanan dulu ya, baru kiri. Ya. Sampai siku. Kemudian membasuh kepala. Membasuh kepalanya nggak usah 3 kali. Cukup sekali. Karena perintahnya memang seperti itu dan contohnya dari Rasulullah dalam hadis juga seperti itu. Jadi cukup sekali. Tadi ambil air, tapi jangan air masih ada di sini kemudian digebyur ke. Itu namanya mencuci. Cukup mengusap
Jadi ambil air, dibuang, kan ada tempelan air sisa. Nah, kita ini sekali balik, baru kuping ini, masukin jari ini masuk lubang kuping, jempolnya di telinga, ngusap sekali, dah selesai. Kemudian setelah itu mencuci kaki, ya masing-masing juga 3 kali dan kanan terlebih dahulu. Kakinya sampai dengan apa? Dengan tumit, ya, dan juga mata kaki. Kalau bisa dilebihkan di atas apa mata kaki sedikit. Terus sunahnya juga sebagian ulama berpendapat tahlil di apa? Jari-jari, di jari jemari di kosok-kosok gitu pakai jari. Nah itu sifat wudu yang sempurna. Nah ini tadi kalau kita bisa rutin seperti ini, insya Allah dapat banyak keutamaan tadi yang disebut. Ya kalau wudunya sudah bagus kan, insya Allah ya pahalanya kan lebih banyak. Nah itu ya dari diantara sifat wudu yang sempurna. Kemudian jenis wudu Nabi, ya jenis wudu Nabi dari sisi jumlah bilangan basuhnya. Tadi dari sifat wudu yang sah cukup berapa kali Bu? 1 kali. Ya. Untuk sifat wudu Nabi dari sisi jumlahnya itu ada yang Nabi pernah berwudu semuanya dibasuh hanya sekali semua anggota tubuh. Ada pernah juga Nabi 2 kali. Ada juga Nabi berwudu 3 kali. Ya. Tapi tidak boleh Bu. Berapa kali? Lebih dari 3. Kalau lupa gimana Bu? Kadang lupa aja wong manusia. Ini udah 2 kali atau 3 kali? Gimana Bu kalau lupa? Ragu ini 2 kali atau 3 kali? Mana yang diambil? Kita melanjutkan membasuh sekali lagi, mencuci sekali lagi, atau berhenti ganti anggota tubuh yang lain? Melanjutkan ya. Kalau membasuh nanti bisa jadi kalau kita pas sudah 3 kali jadi 4 kali. Ya. Tapi kalau kita melanjutkan anggota tubuh yang lain, kan otomatis kemungkinan besar kalau 3 kali sudah pas, kalau 2 kali tetap wudunya sah. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang diambil adalah yang paling rendah. Ya. Sama ketika sholat juga seperti itu. Jadi yang kita kalau lupa rakaat berapa ya? Nah, kita lupa kita ambil yang paling rendah. Misalkan syafnya di 3 berarti apa? Kita ambil 2 rakaat. Seperti itu. Nanti sujud sahwi. Nah, nanti mungkin barangkali bisa kita bahas banyak hal ya dari situ. Nah, itu. Jadi boleh Ibu sekali-sekali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian keutamaan zikir atau berdoa setelah wudu. Wah, diamalkan betul Bu. Nah, biasanya gimana Bu doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau mencukupkan sampai dengan syahadat saja sudah cukup. Apa sih keutamanya Bu? Keutamanya ketika kita membaca doa setelah wudu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddoa faqal, barang siapa yang berwudu kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila futihat lahu abwabul jannah, ya, kecuali akan dibukakan pintu-pintu surga, ya, yadkhulu min ayyiha sya'a, akan masuk dari pintu mana saja. Jadi di sini pintunya jumlahnya ada 8. Kemudian ketika kita membaca doa tersebut ada keutamanya. Akan apa? Dibukakan pintu-pintu surga dan kita boleh masuk dari mana saja pintu itu. Wah, monggo jangan ditinggalkan. Boleh Bu, kita sholat dengan wudu dari sholat asar tadi, boleh. Tapi kalau memperbarui wudu kita, wudu lagi itu juga lebih bagus. Ya, lebih baik seperti itu. Jadi boleh memperbarui setiap mau sholat dengan wudu yang baru. Ya. Sini dalil-dalilnya enggak saya sebutkan ya Bu, biar agak cepet. Udah 4:30. Nah, ini banyak yang akan kita bahas.
Kemudian kita masuk ke pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Apa saja Bu? Wah, hafal nih insyaallah. Apa saja Bu? Yang pertama apa? Al-kharij minas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang kemaluan. Maaf ya Bu, ini bahasanya fikih enggak saru nggih. Ya, kalau ada yang keluar dari lubang kemaluan baik itu angin ya ataupun kotoran, maaf, atau kalau laki-laki ada mani ya maaf, kemudian madhi atau darah, maka jadi batal. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal, bisa dengan tidur nyenyak. Nah, tidurnya nyenyak. Kita habis sholat, kemudian kita tidur, pules, bangun-bangun waktu isya. Nah, maka ini sudah batal, harus wudhu lagi. Nggak boleh, tadi kan kayaknya nggak batal cuma tidur. Misalkan pendapatnya seperti itu, maka harus wudhu ya, nggak boleh karena tidurnya nyenyak. Atau pingsan, pingsan juga membatalkan. Atau mabuk juga sama. Atau junun, gila juga batal. Jadi hilangnya akal bisa jadi karena sebab tidur pulas, pingsan, gila, mabuk. Itu maka kan wudunya batal. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan tanpa batas. Jadi secara langsung, tanpa adanya pembatas seperti kain atau selainnya. Jadi langsung kesentuh misalkan, itu juga membatalkan wudu. Ya. Kemudian segala sesuatu yang mewajibkan dia mandi, seperti apa? Junub, janabah, haid, nifas, itu juga membatalkan wudu. Ya. Apa tadi? Janabah, junub, kemudian haid, nifas. Yang kelima yang membatalkan wudu adalah riddah anil Islam, keluar dari agama Islam, murtad. Itu juga wudunya batal. Yang keenam adalah memakan daging unta. Nah, tapi di sini alhamdulillah apa ya Bu? Istilahnya jarang ya, mungkin tidak ada kali ya. Ada sih Bu? Oh, bukan urf ya. Ada jual di pasar daging unta gitu enggak? Di mall juga enggak ada ya? Enggak. Ya, ini kalau makan daging unta wudu lagi ya Bu. Tapi kalau yang lain enggak usah. Ya. Yang lain tidak usah, cukup daging unta itu dapat membatalkan wudu. Ya, itu ya Bu. Di antara pembatal wudu ada berapa Bu? 6. Nah itu. Pokoknya kalau ada salah satu kita kok ngepasi hal tersebut berarti wudu kita batal. Kemudian pembahasan berikutnya hukum ma yakhruju minal insan, hukum-hukum segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Ya. Ada yang dia itu suci, tohir. Jadi ada segala sesuatu yang keluar dari apa? Badan kita, anggota tubuh kita, dan dia suci. Seperti apa? Air mata. Kemudian maaf, ingus. Itu suci. Busok, ludah juga suci. Al-araq, keringat juga suci. Kemudian maaf, mani suci, tapi dia harus mandi. Ya kalau laki-laki, ya perempuan pun ada ya, kata Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang perempuan bertanya, apakah ketika perempuan itu bermimpi itu wajib mandi? Bermimpi seperti itu ya Bu, dewasa, apakah wajib mandi? Kata Rasul, mandi kalau dia melihat air. Jadi perempuan pun sebenarnya ada seperti itu, enggak hanya laki ya. Itu suci tapi tidak membatalkan wudu kecuali mani ya. Kecuali mani dia harus mandi. Jadi kalau hanya keluar air mata, kemudian ingus, keringat, kemudian ludah ya, itu harus enggak perlu kalau kita sedang dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, nggak perlu wudu lagi karena suci itu. Kecuali kalau keluarnya mani, dia harus mandi walaupun suci ya, walaupun suci. Itu yang kedua
adalah yang najis apa saja. Ya, yang najis seperti apa? Kotoran manusia, baik yang padat maupun cair. Kemudian wadi, ya wadi. Kemudian madhi, ya ini satu paket sama mani sebenarnya. Ya, kemudian darah yang keluar dari dua lubang kemaluan juga sama. Ini membatalkan wudu dan najis. Ya, darah yang keluar dari dua lubang kemaluan sama, dia hukumnya najis dan membatalkan wudu. Semuanya tadi itu dari sisi jenisnya, sisi suci maupun najisnya. Kemudian maaf, bagaimana hukum kalau ada benda cair-cairan yang keluar dari ini, maaf ya Bu, ini ilmu, jadi saya sebenarnya malu-malu juga apa pembahasannya perempuan terkaitnya hukum ya biasa aja Bu, ya dewasa yang keluar cairan dari lubang kemaluan perempuan, farj, ya. Bagaimana hukumnya? Ya ini dibagi dulu dua keadaan. Kalau cairan itu keluar dari rahim, ya, itu suci, tidak membatalkan wudu. Ya. Kedua, kalau dia keluar dari tempat keluarnya apa? Kencing, kemudian dia termasuk bagian yang najis. Ya. Dan dia wajib mandi seperti itu. Wah, astagfirullah. Wudu. Ya. Gitu Bu. Jadi ada dua keadaan, tergantung. Kalau keluarnya memang hanya dari rahim, nggak wajib wudu, tidak batal wudu. Tapi kalau keluarnya dari lubang kemaluan, maka dia wajib wudu karena najis. Kemudian hukum keluarnya darah dari manusia itu juga terbagi menjadi dua. Kalau darah itu keluar dari dua lubang kemaluan, maka dia membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Baik dari depan maupun belakang itu membatalkan wudu. Kalau dia keluarnya dari selain dua lubang kemaluan, maka tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau darahnya keluar dari mana Bu? Hidung misalkan, terus apa? Bibir kadang ya sebagian, atau anggota tubuh lainnya, bukan dua lubang kemaluan, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, seperti itu. Baik sedikit maupun banyak, jadi tidak membatalkan wudu. Tapi kalau banyak dicuci, misalkan kok tiba-tiba kita sudah wudu, kemudian tergores pisau atau apa, darahnya agak banyak, itu tidak perlu wudu lagi. Jadi cukup apa? Dicuci, ya dicuci, seperti itu. Kemudian hukum tidur yang apa ya? Tidur apa istilahnya? Tidur yasir, tidur apa ya? Kalau kita istilahnya tidur apa Bu? Kalau di sini istilahnya tidur tapi tidak nyenyak, masih ada tidur ayam. Apakah membatalkan wudu atau tidak Bu? Iya. Bisa dengan apa? Berdiri misalkan, kadang kan sambil duduk tiba-tiba merem tapi tidurnya tidur ayam, nggak pulas. Itu ya. Kadang kan mungkin pada sholat maghrib ada kajian sampai isya. Kadang manusiawi nggih, dengerin kajian nggih kalau ketul-ketul nggih. Batal enggak wudunya? Hah? Enggak nggih? Iya. Ya, betul. Jadi enggak batal, tapi caranya tidur ayam. Tapi kalau sampai tidur rantai gebak ya. Beberapa menit sadar tidur, ya batal itu udah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau cuma ayam-ayam enggak ya. Yang penting jangan sampai pulas ya. Nah, itu diantara apa namanya? Sifat wudu dan juga hukum-hukum yang terkait dengannya. Masya Allah. Sudah banyak ya Bu. Masih seperempat. Nah, ini tinggal kita masuk ke pembahasan sholat. Ya. Tapi kayaknya nggak cukup Bu. Sedikit saja ya Bu. Sedikit. Nah. Sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai umat Muslim. Sholat adalah rukun Islam. Yang keberapa Bu?
Yang kedua, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Ya, yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Ya. Di sini penting Bu mengetahui bagaimana tata cara sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih itu sholat Bu? Sholat apa Bu? Kalau kita mengerjakan sholat, gimana Bu? Jadi sholat adalah dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nanti di antara takbir dan salam itu ada ritual-ritual doa-doa dan tata caranya. Nah, di sini mungkin saya nanti sambil berdiri tidak apa-apa ya Bu? Iya. Langsung praktek atau disebutkan dulu Bu? Iya. Saya sebutkan dulu beberapa bagian. Ketika kita hendak sholat, penting ya Bu. Tentunya selain sudah terpenuhi syarat-syaratnya, ya termasuk wudhu tadi syaratnya, kita berniat. Nah, niat mau sholat. Sholat apa? Karena ibadah sholat, jadi harus niat. Ibadah tanpa niat tidak sah. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Niat, kemudian setelah niat dia menghadap kiblat, ya sudah jelas, menghadap ke tempat sujud. Ya, ketika sholat menghadap tempat sujud. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya niat itu tempatnya itu dalam hati. Ya. Tempatnya dalam hati sebagaimana pada wudhu tadi atau ibadah apapun. Jadi niatnya dalam hati, bukan dilafadzkan. Nah, mungkin sebagian melafadzkan nih, nawaitu sholli gitu. Itu sebagaimana mazhab Syafi'i memang menganjurkan seperti itu. Tujuannya apa? Membantu niat dalam hati. Ya, tapi wallahu alam yang saya dapatkan ya, itu sebenarnya cukup dalam hati sudah cukup. Jadi begitu kita mau sholat langsung apa? Sudah niat takbir ya. Takbir disertai dengan niat mau sholat apa seperti itu. Adapun nawaitu sholli wallahu alam belum saya dapatkan hadisnya. Itu hanya rumusan dari para ulama terutama dari mazhab Syafi'i agar memudahkan orang untuk menghadirkan niat dalam hati. Jadi nawaitu itu bukan niat. Niat tepatnya adalah hati. Seperti itu, J. Dan itu yang saya yakini yang lebih kuat, tidak perlu melafazkan. Kalau di Indonesia mungkin karena mayoritas mazhabnya Syafi'i itu melafazkan nawaitu sholli fardhu zuhri berapa rakaat gitu atau asar gitu dan selainnya. Nah, itu yang saya yakini tidak perlu dilafazkan. Monggo. Kemudian ketika sholat kita kan pertama kali apa Bu? Sambil niat bertakbir. Namanya takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, posisi tangan itu merapat, kemudian menghadap kiblat seperti ini, berdiri, dan tingginya ini sebahu, ya segini sebahu, atau sekuping, hanya dua itu yang sesuai sunnah, sebahu segini, atau sekuping, atau tengah-tengah antara ini, jadi ininya di tengah-tengah ini. Kalau enggak ini ujungnya lurus bahu, kalau enggak ujungnya lurus kuping. Jadi jangan begini, apalagi begini cuma di perut, maaf, itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih, usahakan begini, ya. Sebahu atau sekuping, seperti itu. Setelah itu, kapan kita mengangkat tangan? Boleh Bu, sebelum takbir, Allahu Akbar, sebelum takbir, atau setelah takbir, atau bersamaan. Ada 3 cara. Jadi, ya, untuk mengangkat tangannya, boleh barengan sama takbirnya, boleh lebih dulu atau setelahnya. Yang penting mengangkat tangannya adalah urut bahu atau urut kuping atau pertengahan, seperti itu. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, salah masuk, termasuk kesalahan ya. Atau cuma segini, sebagian ya, ibu-ibu mungkin kadang malu mungkin Allahu Akbar segini, ya sedada. Nah, misalkan segitu. Itu yang pertama, mengangkat tangannya sejajar ini atau sejajar kuping atau pertengahan. Kemudian setelah itu meletakkan tangan boleh di dada
di perut atau di bawah perut boleh, karena nggak ada hadis yang sahih terkait itu, jadi ketiganya boleh. Dan posisi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, tangan kanan harus menempatkan 3 tempat, di sini sebagian, tengah-tengah sebagian, di sini sebagian. Nah seperti ini, ya boleh dimanapun, tidak di sini, sini, ya itu 3. Atau dipegang juga boleh, dipegang seperti ini, 2 cara, dipegang juga tidak masalah. Itu posisi tangan. Setelah itu baca apa Bu? Baca doa iftitah. Kalau di sini apa yang diamalkan Bu? Banyak sekali kan versinya. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya. Atau kabiro walhamdulillah dikasiro, ya sebagian seperti itu. Jadi ada banyak doa ketika membaca iftitah. Sebagian kalau di Indonesia kemungkinan besar 2 versi itu, Allahumma ba'id baini atau kabiro, itu boleh semuanya. Jadi jangan sampai itu kelompok ini yang itu gitu, jangan sampai, karena dua-duanya ada hadisnya. Dan Nabi mencontohkan banyak. Seperti apa contohnya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu juga boleh. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga boleh. Jadi banyak doanya. Monggo yang dihafal yang mana? Iftitah. Ya. Setelah membaca iftitah, kita mengucapkan apa Bu? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu membaca bismillah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bacaan bismillah, ya, bacaan bismillah itu ada beberapa perbedaan ulama di dalamnya. Apakah ketika kita sholatnya, ketika sholat jahar seperti sholat maghrib, isya, dan subuh itu dikeraskan atau tidak? Nah, seperti itu. Di sini sekitar 3 pendapat. Dari kalangan Syafi'iyah itu dikeraskan. Makanya kalau di Indonesia mesti kebanyakan, ya setelah ta'awudz sir nggak terdengar, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mesti gitu kebanyakan. Memang Syafi'iyah berpendapat sunnahnya dijaharkan, dikeraskan. Sebagian ulama yang lain dipelankan, disirkan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah. Jadi yang terdengar hanya alhamdulillahnya. Itu Bu. Yang ketiga adalah pendapatnya dari Malikiyah, makruh. Baca bismillah makruh hukumnya. Tapi itu pendapat lemah. Jadi yang kuat itu ada 2, yang dikeraskan ataupun dipelankan. Jadi tidak usah gontok-gontokan, Bu. Wah, itu sholatnya nggak baca bismillah. Baca mesti. Mungkin dia pendapatnya meyakini yang pelan, gitu, karena sensitif masalah ibadah itu, Bu, gitu. Nah seperti itu. Monggo kalau di sini apa Bu mazhabnya? Mengikuti pendapat yang mana? Yang keras, monggo, karena Syafi'iyah yang keras. Ya kalau saya sir sebenarnya, tapi kalau jamaahnya banyakkan dari mazhab Syafi'i ya saya keraskan, ya seperti itu, karena mengikuti, fleksibel, seperti itu. Setelah baca bismillah, kemudian baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun, ya, harus dibaca oleh imam maupun yang sholat sendiri. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi ini harus, ya Bu, kalau sholat jadi imam atau sendiri membaca apa? Al-Fatihah. Ya. Setelah itu, setelah selesai baca alhamdulillahnya, jangan buru-buru. Ya, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ayat ada jeda dikit, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ada apa ya? Santai, nggak usah buru-buru, ya, nggak usah buru-buru. Santai saja, seperti itu. Setelah selesai waladhdallin, baca apa Bu? Amin. Ya, ini ya sunahnya membaca amin, baik untuk imam ataupun makmum, baik juga
sendiri juga membaca amin. Tetap. Setelah itu membaca surat yang dihafal apapun. Nah, membaca surat yang dihafal. Setelah membaca surat yang dihafal, kita takbir. Namanya takbir apa Bu? Intikal. Takbirat intikal. Dari Allahu Akbar, kemudian apa? Ruku. Nah, ruku posisi memegang, ya, karena harus menggenggam. Dan maaf tadi belum saya jelaskan, ketika kita sholat berdirinya itu, ini harus sesuai dengan bahu. Jangan seperti ini, ya, atau seperti ini. Saya belum jelaskan tadi ya, ketika berdiri. Atau merapat seperti ini, jangan. Tapi kalau sunnah Nabi itu sejajar. Jadi usahakan nih bahu sama kaki ini yang bagian luar lurus. Jadi jangan sampai gini rapetin atau kadang bulu sampai ngangkang gitu. Ya harus pertengahan gitu ya. Itu sifat berdiri. Nah, setelah itu ketika kita ruku, tangan kita begini. Genggam bagian lutut, dengkul. Dan posisi ini agak dijauhkan dari sini. Lurus. Dan posisi mata tetap melihat tempat sujud. Nah, seperti itu. Bacanya apa, Bu? Dan sini lurus ya. Posisinya lurus. Subhana rabbiyal azimi. Wajibnya 1 kali. Yang bagus ditambah 2 lagi. Jadi 3. Itu cukup sekali. Setelah itu membaca sami Allah ketika bangkit bareng. Jangan sampai sami Allah liman hamidah. Udah berdiri baru membaca. Ya, yang sunahnya adalah barengan. Sami Allah liman hamidah. Ketika berdiri tegak. Rabbana lakal hamd. Harus sudah tegak punggung kita. Jangan sampai sami Allah liman hamidah langsung apa? Sujud. Jangan. Jadi tunggu dulu badan kita tegak, ya, baru baca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya, seperti itu. Ya, kalau di sini monggo ya yang diamalkan yang mana. Atau kalau mau dipanjangin juga ada masalah ya. Setelah itu ruku. Oh ya, mana dulu Bu? Tangan atau kaki dulu? Lutut dulu. Ketika kita turun, iya, kaki dulu atau tangan dulu Bu? Tangan, ya. Ada ulama yang berpendapat kaki dulu, ada yang tangan dulu. Tapi saya menguatkan yang tangan dulu. Ya, tangan dulu. Kita menurunkan tangan dulu. Setelah itu kita di mana ya? Di sini ya. Ruku, sujud. Nah, sujud, posisi tangan kita itu seperti ini, menghadap kiblat, dan posisinya sejajar ini, kuping. Ya, jadi kepala di antara ini, jangan di depan, jangan kepalanya itu di belakang ini, seperti ini. Nah, ya, tapi sejajar atau di belakangnya sedikit. Kadang sebagian mungkin anak-anak ya, yang kadang sholatnya nggak perhatikan tangannya di depan jauh, jangan. Gitu. Ya, jadi posisinya harus apa? Antara 2 tangan, kemudian sejajar, ya. Nah, sejajar dengan apa? Kepala ya. Kepala. Mudahnya ya kuping biar enak ya. Sebagian kan masih bagian depan menurut kepala depan, bagian belakang menurut diri. Atau di belakangnya nggak apa-apa. Di belakangnya nggak apa-apa. Yang penting jangan di depan kepala. Ya, insya Allah sih Ibu udah. Terus jangan merengkik juga kayak gini Bu. Ya. Bagian mungkin meringkik, kecuali sempit banget tempatnya. Kalau sholat sendiri kan masih ombo ya. Kadang kan aduh mau tidurnya eman-eman kayaknya gitu, jangan ya. Jadi dilebarkan. Karena Rasul seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Artinya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya, sama sifatnya. Kalau Rasulullah itu digambarkan sampai kelihatan, maaf ininya apa, ketiak karena lebar. Itu kalau longgar diusahakan seperti itu, merenggang. Seperti itu, jangan di apa ringkik gitu ya, disempitkan. Jangan. Itu. Terus posisi kaki menancap seperti ini, Bu. Jadi jari-jari itu menghadap kiblat. Ya, dijajarkan menghadap kiblat. Seperti itu. Ya. Dijajarkan. Itu ketika sujud seperti itu. Terus membaca apa, Bu? Subhana rabbiyal a'la. Wajibnya berapa? Sekali. Ya. Setelah itu duduk, bangkit setelah 1 kali atau 3 kali bangkit dari
sujud. Duduknya gimana? Duduknya iftirash seperti ini, saya contohkan. Nah, aku beberapa bagian juga ada seperti ini. Jadi satunya buat tempat ini, maaf, duduk kita ya, yang kiri, yang kanan mengangkat. Tuh kalau nggak bisa juga nggak apa-apa seperti ini ya. Nah, sebagian mungkin agak kepayahan. Ya, iftirash ini ya Bu. Nah, baca Rabbik firli minimal sekali. Kalau di sini apa Bu? Allahumma firli warhamni wajburni seperti itu? Ya. Minimal baca istighfar Rabbik firli sekali. Boleh. Nah, atau biasanya saya ngulangi Rabbik firli 2 atau 3 kali Rabbik firli seperti itu. Kalaupun pakai Allahumma firli kan sudah itu sekali, baru ditambah doa yang lain tidak masalah. Ya. Itu. Setelah itu takbir, intikal lagi, takbir ke sujud kedua. Ya, setelah sujud kedua bangkit seperti awal tadi. Sama. Ya, sama. Posisi tangan seperti tadi. Setelah itu baca bismillah, kemudian apa? Enggak perlu ta'awudz lagi, ya. Jadi ketika rakaat kedua enggak perlu ta'awudz, cukup bismillah, kemudian baca Al-Fatihah dan juga surat. Waduh, udah jam 5. Kita lanjutkan berikutnya aja Bu. Udah apa? Udah apa? Kalau sampai selesai sampai jam 6 nanti Bu. Panjang. Udah apa saya cukupkan ya Bu. Nanti mudah-mudahan disambung. Mudah-mudahan bisa karena nanti kan saya ada kegiatan ngajar lagi. Takut pepet. Seperti itu. Ya. Baik. Mohon maaf Bu ya, baru sampai rakaat pertama, masih panjang salat kita. Saya langsung praktekkan, saya nggak membacakan setiap bagiannya untuk dalilnya, karena nanti lama sekali ya Bu. Belum lagi perbedaan ulama di dalamnya. Tidak, langsung praktek saja. Baik, mohon maaf Ibu ya, belum selesai prakteknya, kita akhiri karena terbatasnya waktu dan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan juga memberikan taufik untuk kita beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, karena utamanya yang luar biasa. Monggo manfaatkan untuk sholat sunnah perbanyak, zikir kepada Allah, takbir. Ya, takbir jangan lupa, ini sering lupa. Takbir seperti kalau hari raya Idul Fitri itu takbir. Udah bisa, namanya takbir mutlak. Silakan takbir, kemudian juga bersedekah dan lain sebagainya, menyambung silaturahmi. Saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.